Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Arnita. Saya akan menjelaskan kasus pembelajaran IPS yang terjadi di kelas Pak Suparmin berdasarkan analisis yang sudah saya amati. Baiklah, soal nomor 1 yaitu setelah saya membaca dengan cermat dan mengamati dan menganalisis apa yang terjadi di kelas Pak Suparmin, yaitu identifikasi permasalahan penting dalam kasus tersebut. Yang pertama yaitu satu, rendahnya pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang hutan homogen dan heterogen. Yang ketiga, ketidakjelasan dalam penyampaian materi. Yang keempat, kesulitan siswa dalam mengingat dan menghafal definisi atau konsep yang diajarkan. Yang kelima, keterbatasan sumber belajar. Yang keenam, potensi hambatan komunikasi antara guru dan siswa. Soal nomor 2, apa penyebab masalah dari kasus tersebut? Yang pertama yaitu perbedaan bahasa dan budaya. Anak-anak di sekolah tersebut tumbuh dalam lingkungan yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi untuk dipakai di sekolah. Perbedaan bahasa dan budaya ini menjadi hambatan dalam memahami materi pembelajaran IPS yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, kurangnya pengetahuan awal. Anak-anak di kelas tersebut tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang konsep hutan homogen dan heterogen. Mereka tidak familiar dengan istilah-istilah tersebut dan tidak dapat mengaitkannya dengan konteks nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga, kurangnya pemahaman materi. Penyampaian materi yang dilakukan oleh Pak Suparmin belum cukup efektif dalam memfasilitasi pemahaman siswa. Penjelasan yang terbata-bata dan kurang jelas dari salah seorang siswa juga dapat mengindikasikan bahwa pemahaman materi belum optimal. Yang keempat, metode pengajaran tidak memadai. Metode pengajaran yang digunakan oleh Pak Suparmin tidak cukup efektif dalam memfasilitasi pemahaman jangka panjang dan retensi informasi siswa. Hanya dengan meminta siswa untuk menghafal definisi tanpa pemahaman yang mendalam, siswa kesulitan untuk menerapkan konsep yang dipelajari. Yang kelima, kurangnya sumber belajar yang memadai. Tidak disebutkan apa ada buku pembelajaran IPS yang mencakup tentang materi hutan homogen dan heterogen. Jika sumber belajar yang tersedia tidak memadai, hal ini dapat mempengaruhi pemahaman siswa tentang topik tersebut. Yang keenam, kurangnya interaksi dan partisipasi aktif siswa. Siswa cenderung berkomunikasi dalam bahasa daerah dan menjawab pertanyaan dalam kelompok mereka sendiri, bukan kepada guru. Hal ini menunjukkan kurangnya interaksi langsung antara guru dan siswa yang dapat menghambat pemahaman dan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Soal nomor 3, kembangkan alternatif pemecahan masalah. Yaitu yang pertama, Pak Suparmin dapat memanfaatkan pendekatan multibahasa dalam pembelajaran. Selain menggunakan bahasa Indonesia, Pak Suparmin tidak apa-apa dapat memadukan penggunaan bahasa daerah dalam menjelaskan konsep-konsep yang sulit dipahami dalam bahasa Indonesia yang sulit dipahami oleh anak-anak ya. Hal ini dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi dan mengurangi hambatan bahasa yang mereka hadapi, sehingga mereka tidak kesulitan dalam memahami materi tentang hutan homogen dan heterogen. Yang kedua, Pak Suparmin dapat mencoba mengaitkan konsep hutan homogen dan heterogen dengan situasi yang terlihat di sekitar sekolah, seperti pepohonan yang rimbun di hutan belantara. Dengan menghubungkan konsep dengan pengalaman nyata siswa, mereka akan lebih mudah memahami dan mengingat materi tersebut. Yang ketiga, selain hanya menuliskan definisi di papan tulis, Pak Suparmin dapat memanfaatkan berbagai metode pengajaran yang beragam untuk memfasilitasi pemahaman siswa tadi, misalnya menggunakan gambar atau video. Kalau tidak bisa menggunakan video, atau bercerita, bermain peran, atau eksperimen sederhana yang relevan dengan konsep hutan homogen dan heterogen. Metode yang interaktif dan menyenangkan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang keempat, Pak Suparmin dapat mencari atau membuat sumber belajar yang lebih relevan dan menarik tentang hutan homogen dan heterogen. Hal ini bisa berupa buku pembelajaran IPS yang lebih mudah dipahami, atau bahan bacaan tambahan, atau sumber belajar digital seperti video atau video edukatif, atau aplikasi pembelajaran interaktif yang sudah di-download sebelumnya menggunakan HP kan.
Yang kelima, Pak Suparmin dapat merancang aktivitas pembelajaran yang mendorong interaksi dan partisipasi aktif siswa. Misalnya dengan mengadakan diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi kelompok, atau permainan berbasis tim yang melibatkan semua siswa dalam menjelaskan konsep hutan homogen dan heterogen. Dengan meningkatkan interaksi dan partisipasi siswa, mereka akan merasa lebih terlibat dan dapat membangun pemahaman yang lebih baik. Nah, yang soal nomor 4, analisis kekuatan dan kelemahan setiap alternatif. Nah, di sini yang pertama, pendekatan multibahasa. Kekuatan yaitu menggunakan bahasa daerah yang akrab bagi siswa dapat memfasilitasi pemahaman mereka terhadap materi. Mereka dapat mengaitkan konsep dengan pengalaman sehari-hari dan memperkuat pemahaman mereka. Kelemahannya apa? Kelemahannya, penggunaan terlalu banyak bahasa daerah mungkin akan membuat siswa kurang terampil dalam bahasa Indonesia. Yang juga penting bagi perkembangan mereka nanti di masa depan. Jadi diperlukan keseimbangan antara pemahaman bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Yang kedua, mengaitkan konsep dengan kehidupan sehari-hari. Di sini kekuatannya menghubungkan konsep dengan situasi nyata yang dikenali siswa dapat membantu mereka memahami dan mengingat materi dengan lebih baik dengan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka ya. Kelemahannya terkadang konsep seperti hutan homogen dan heterogen mungkin sulit dikaitkan secara langsung dengan kehidupan sehari-hari siswa. Diperlukan kreativitas dalam menemukan asosiasi yang relevan. Yang ketiga, menggunakan metode pengajaran yang beragam. Nah, di sini kekuatannya metode pengajaran yang beragam dapat memicu minat siswa dan membuat mereka terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Pendekatan yang interaktif dan menyenangkan retensi dan pemahaman siswa. Kelemahannya apa? Kelemahannya membutuhkan persiapan yang lebih intensif dari guru untuk menciptakan dan menyajikan materi dengan berbagai metode, atau membutuhkan sumber daya tambahan dan waktu yang lebih banyak untuk melaksanakannya. Terlebih lagi sekolahnya terletak di kawasan pegunungan. Yang keempat, menciptakan sumber belajar yang relevan. Kekuatannya yaitu sumber belajar yang relevan dan menarik dapat meningkatkan minat siswa dan mempermudah pemahaman mereka tentang konsep yang sulit. Nah, kelemahannya memerlukan upaya untuk mencari atau membuat sumber belajar yang tepat. Terbatasnya sumber daya dan aksesibilitas dapat menjadi kendala dalam menciptakan sumber belajar yang memadai. Yang kelima, meningkatkan interaksi dan partisipasi siswa. Kekuatannya melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, meningkatkan pemahaman dan retensi anak-anak. Anak-anak dapat saling belajar dan berbagi pemahaman serta merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Kelemahannya apa? Kelemahannya memerlukan manajemen kelas yang efektif untuk memastikan semua siswa terlibat. Memerlukan perencanaan yang baik untuk mengatur dan memfasilitasi interaksi siswa secara efektif. Dan soal nomor 5, di sini pilihlah salah satu alternatif yang dianggap paling efektif. Jadi dari beberapa alternatif tadi yang paling efektif menurut saya yaitu menggunakan metode pengajaran yang beragam karena dapat memicu minat siswa dan membuat siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Jadi Pak Suparmin dengan menggunakan berbagai pendekatan seperti gambar, menggunakan media seperti gambar, video, cerita, bermain peran atau eksperimen sederhana, siswa memiliki kesempatan untuk mempelajari konsep hutan homogen dan heterogen melalui berbagai sudut pandang dan gaya belajar yang berbeda. Dengan berikan variasi dalam penyampaian materi, siswa memiliki kesempatan yang lebih untuk memahami dan mengingat informasi tersebut. Setidak-tidaknya, jika mereka tidak paham, mereka berani untuk bertanya. Mereka antusias dalam belajar. Selain itu, metode pengajaran yang beragam juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif. Soal nomor 6, buatlah rencana pelaksanaan pembelajaran EPP satu siklus sesuai alternatif pemecahan masalah yang dipilih. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5 sekolah dasar.
Tujuan pembelajarannya yaitu satu, mengidentifikasi perbedaan antara hutan homogen dan hutan heterogen. Yang kedua, memahami pentingnya hutan sebagai sumber daya alam. Yang ketiga, menyebutkan beberapa manfaat hutan. Alokasi waktunya 2 jam pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran, yang pertama itu pendahuluan terdiri dari 10 menit. Guru memulai pembelajaran dengan memberikan salam dan bangkitkan minat siswa terhadap topik dengan mengajukan pertanyaan terkait hutan di pegunungan. Yang B, guru mendiskusikan pengalaman siswa tentang hutan di sekitar lingkungan sekolah dan minta mereka berbagi cerita atau pengamatan mereka selama tinggal di daerah pegunungan yang banyak sekali hutan. Nah, yang C, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan bahwa mereka akan belajar tentang perbedaan antara hutan homogen dan heterogen di lingkungan hutan sekolah atau hutan pegunungan. Kegiatan inti. Yang pertama, menjelaskan konsep itu waktunya selama 15 menit. Yang A, guru memberikan definisi hutan homogen dan heterogen secara sederhana dan memadai. Yang B, guru menggunakan contoh-contoh yang relevan dengan lingkungan hutan di pegunungan seperti tumbuhan dan habitat hewan yang ada di sana. Yang C, guru melibatkan siswa dalam diskusi singkat untuk membangun pemahaman tentang konsep hutan homogen dan heterogen di lingkungan sekolah atau pegunungan. Kemudian kunjungan ke hutan. Kunjungan hutan itu membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Di sini guru merencanakan kunjungan ke hutan di sekitar sekolah ya, sebagai bagian dari pembelajaran. Yang B, guru mempersiapkan kegiatan pengamatan di mana siswa diminta mencari tanda-tanda hutan homogen dan hutan heterogen seperti perbedaan jenis pohon, tingkat keanekaragaman hayati atau struktur hutan. Yang C, siswa diajak berkeliling hutan dan catat apa yang mereka amati serta membandingkan dengan konsep hutan homogen dan hutan heterogen yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian diskusi dan analisis itu selama 25 menit. Setelah kunjungan ke hutan, siswa kembali ke kelas dan berdiskusi dalam kelompok kecil tentang apa yang mereka amati dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan konsep hutan homogen dan hutan heterogen. Yang B, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka kepada seluruh kelas dengan menjelaskan temuan mereka dan bagaimana hal tersebut memperkuat pemahaman tentang hutan homogen dan hutan heterogen. Bermain peran atau simulasi selama 30 menit. A, guru menyajikan permainan peran atau simulasi yang melibatkan siswa untuk memahami konsep hutan homogen dan hutan heterogen dalam konteks lingkungan hutan pegunungan. B, misalnya siswa berperan sebagai petani atau pengelola hutan dan harus membuat keputusan tentang pengelolaan hutan berdasarkan pemahaman mereka tentang hutan. Yang C, guru memfasilitasi permainan peran atau simulasi dan setelahnya membahas hasilnya bersama siswa. Yang ketiga, kegiatan penutup selama 10 menit, guru mengulang kembali konsep hutan homogen dan heterogen yang telah dipelajari. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau memberikan tanggapan terkait pelajaran yang telah dipelajari. Yang C, guru memberikan apresiasi kepada siswa atas partisipasi dan usaha mereka dalam pembelajaran. Kemudian guru bersama siswa berdoa dan mengucapkan salam. Dan terakhir catatan yang pertama, satu, kunjungan ke hutan di sekitar pegunungan dapat dikonsultasikan dengan pihak sekolah atau orang tua atau otoritas setempat untuk memastikan keamanan dan izin yang diperlukan. Yang kedua, metode pengajaran yang beragam dapat melibatkan penggunaan pengalaman nyata, diskusi, bermain peran, atau simulasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan. Jadi solusi yang paling saya anggap efektif itu dengan menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.